Mau menuju ke tempat pengambilan tuaknau lagi kembali. Sepertinya yang kemarin, sekarang kita mengulangi yang keduanya. Jadi kita lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan alat mesin kita. Ini Pak Uco yang telah bersiap-siap untuk menghidupkan mesinnya untuk menuju ke tempat yang ditujukan, yaitu pengambilan tuaknau. Oke pemirsa, yuk kita sama-sama, let's go. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts and love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang ada kegiatan pagi ini yang dimana lokasinya di Tadan, Desa Bengkawan. Ya, sebentar lagi kita akan menuju lokasi penyedapan nau. Jadi di sini kita menuju tempat pelaksanaan penyedapan. Salah, putar balik. Kita lihat di sini. Ini merupakan alat tradisional yang mana masih diteruskan beberapa orang untuk penyulingan tuaknau. Kita sudah berada di lokasi penyulingan tuaknau yang berada di Dusun Tadan, Desa Bengkawan. Baik pemirsa, sekarang kita lihat sekarang ada proses tentang pembuatan tuaknau. Kita lihat sendiri di sini. Nah, kalau pemirsa ingin penasaran melihatnya bagaimana kok bisa nau ini bisa mengeluarkan suatu cairan. Ini adalah orang yang punya potensi yang bisa membuat cara membuatnya. Ada yang menghasilkan air. Kadang-kadang mungkin Pak, mungkin ada, kalau seandainya satu hari full ini Pak, mungkin setengah ini ya Pak. Full katakan. Jadi ya betul-betul kita lihat ini mungkin proses ini adalah punya keunikan tersendiri. Mungkin ada secara mitos-mitos ataupun cara trik-trik secara sendiri gini. Syarat-syarat. Ada syarat. Jadi kalau ada syaratnya Pak, bagaimana caranya Pak? Cara syarat-syaratnya ini Pak? Syaratnya ini kalau kita nebang
nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Kita potongnya nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Nah, setelah kita potong itu 3 hari 4 hari kita kukup dengan daun kayu. Iya, iya. Daun tapian. Oh, ya, Nah, maksudnya daun tepian. dibungkus Dibungkus. dengan dibungkus daun ditutup kayak gini. Iya, iya. 3 hari air buihnya udah keluar, berarti airnya udah netes. Iya, Baru iya. itu baru kita tadahkan dengan berupa galon. Galon atau wadah, Nah, atau wadah apa aja wadah apa yang nah, bisa kita gunakan Ya. seperti buluh atau Ya. wadah. Ya, ini galon. ini pancur. Kita buat pancurnya. Pancur. Pemirsa, ini pancurnya ini untuk mengeluarkan, untuk menadahkan Menadahkan airnya. airnya sehingga airnya keluar dari batangnya itu. Ini kita iris. Dari ini pucuknya. Terus diiris. Kemudian Airnya tetap 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 keluar. terus kemudian pemirsa, kalau kita tahu ini, supaya pemirsa juga tahu, di sini kita harus ada memberikan sesuatu Pak ya. Ada. Itu namanya kung katanya kan. Ada kulit Ya, rasak kung. kulit rasak kayu kulit rasak itu ada Nah, berbentuk. ini dia. Ini bentuknya kayu. Kulit kayu. Ini kayu. Kayu ini bisa menghasilkan sesuatu pengawetan Pengawetan supaya ada rasa alkohol. alkoholnya. Oke. Jadi pemirsa mungkin pemirsa sangat penasaran sekali kok. Kalau pingin kita mau rasain airnya, air nao ini sangat lezat sekali, sangat enak. Tapi jangan sampai kelebihan. Pemirsa, jangan kelebihan. Kalau kelebihan bisa enggak pulang gitu loh. Atau abok ya. Bisa mabuk. Abok lah ya. Enak. Sangat hebat, Hebat. hebat sekali. Ini Jadi ini merupakan cara tradisional ya, cara Ya. tradisional. yang masih sekarang diteruskan. Dituliskan secara secara regenerasi ke Ya, depannya. untuk Supaya ini jangan sampai putus. cara pemirsa, penyulingan ya, cara penyulingan, cara penyulingan tuak tuak kenau ya. nau. Jangan sampai musnah. Jangan sampai musnah, karena ini adalah kalau bila perlu kita ini harus ya sampai regenerasi. Ada mungkin lebih pakar lagi gitu. Nah, ini membuat kita acaranya. rasakan nikmatnya. Nikmatnya. Oke. Ini salah satu bapak yang telah Sedap. membuat cara membuat tuak nao ini. Coba kita rasakan ya Pak ya, enak ya Pak ya. Enak. Luar biasa pemirsa. Pemirsa ingin rasa enggak? Ya kalau ingin merasa datang aja di Tadan, di desa Bengkawan, Dusun Sabiang. Dusun Sungai Biang. Yo, kita kan biasa kan Pak ya. Ya. Biasa kan kalau kita ingin rasakan juga nih teman kita, jangan sampai ketinggalan loh. Jadi Pak ya, kita tanyakan juga kan Pak ya. Jadi kalau kita seandainya menahan air ini sampai Penuh. seharian gitu Pak. Seharian. Besok baru kita Ambil paling mantap ulangi lagi. Nah, Lebih mantap lagi Pak lebih ya. mantap lagi dia masak dengan kulit kayu itu. Faktornya tadi itu kan kulit kayu itu sebagai pengubah Pengubah rasa. sebagai Ya, alkohol pengubah gitu ya. rasa. Oke. Dia ada rasa Rasa alkoholnya. alkoholnya. Iya. Memang inilah pakar pembuat tuak nao yang sangat ya kita idam-idamkan. Kalau kita orang Dayak ini memang khas, minuman kita yang khas. Minuman dibandingkan kalau kita alkohol arak itu kan udah mengandung udah mengandung alkohol yang lebih kadar tinggi. Kalau ini kan sudah terbatas, sudah alami. Jadi obat juga bisa. Obat ini. Obat bisa. Nah, ini kita bisa buat gula juga gitu kan. Itu kulit kayu itu. Kalau orang Batak mengatakan kulit laru. Kulit laru. Kalau kita bilang kulit kok. Kok itu mengubah rasa, ada kelat, ada bisa menimbulkan alkohol. Iya. Dengan ada kelatnya itu bisa mengobatkan kencing manis. Kencing manis ya. Ya, diabetes. Hebat itu pemirsa. Itu. Inilah namanya obat juga kulit kayu itu. Bayangkan Kulit laru. kulit kayu itu bisa, kalau kita lihat ya, bisa mengobati suatu penyakit itu ya, kencing manis. Itu Ya. salah satunya pemirsa. Ya. Apalagi kalau kita ya lebih minum airnya karena sudah bergelut dengan alkoholnya. Mungkin sudah obat-obat istilah kecapean apa juga gitu ya kan. Ya. Pemirsa ya, sekarang kita cobain lagi ya. Pingin juga kali pemirsa. Oke. Penasaran pemirsa? Pemirsa pasti penasaran. Kalau mau minum, yo pasti ndak makan pulang jadinya. Jadi, oke pemirsa, sekarang kita lihat proses pembuatannya setelah disadap.
disadap batangnya Ya. tadi pokoknya. Udah disadap. Ya udah disadap, lihat tetesannya Ya. secara perlahan-lahan ya, pemirsa, secara perlahan-lahan. Nah, ini memang ada berbentuk ada binatang-binatang seperti ini yang berbisa seperti apa namanya penyengat ini. Penyengat naning. Ini naning. Nah, ini adalah apa pemirsa? Ini adalah salah satu penggemarnya karena ini adalah rasa manisnya ada gitu. Ya, jadi karena naning ini adalah sebuah penggemar sari-sari. Sari-sari yang Sari bunga gitu manis, rasa manis gitu ya. Sehingga naning ini penyengat yang sangat berbisa ini adalah selalu menginggap di tempat pancurannya. Nah, ini pemirsa. Sekarang kita lihat proses penutupannya ya. Penutupannya supaya tidak kena air hujan. Ya, jadi kalau kena air hujan itu kan akan menjadi perubahan ada rasa airnya itu mungkin masam atau gimana gitu, dingin atau gimana ya. Karena sesuatu kalau ditambah kalau ada pencampuran airnya itu sudah berubah rasanya. Itu pemirsa ya. Mungkin pemirsa juga pengen tahu cara penebangannya ini. Pak, kalau kita menebang nao ini apakah kita setelah kita tebang atau kita langsung proses buat ini, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Setelah kita tebang, kalau dia sepanjang ini kita hentikan sekitar belasan hari, 15 lah. Iya. 15 hari baru kita potong-potong dahan, baru kita potong ini. 1 minggu lebih pemirsa, Iya. 1 minggu lebih ya. Paling lambat. 1 minggu lebih kita biarkan dulu. Setelah itu baru kita buat potong ujungnya dahannya. Itu jadi ya bentuklah seperti ini tadi ya pemirsa. Iya. Mungkin pemirsa juga ya mau pingin tahu, siapa tahu mungkin ada ya di tempatnya seperti ada aren di sini, ada seperti kan. Jadi sangat berfungsi untuk buat bahan kita. Untuk kali keduanya kita akan mengulangi penadapan tuak kanau, penyulingan tuak kanau di sini untuk kali keduanya. Tadi malam diambil mungkin kira-kira pukul berapa Pak ya? Pukul 8 ya? Malam pukul 9. Pukul 9 malam. Ini ya, kita lihat perkembangannya bagaimana. Hasil yang telah kita peroleh pada pagi hari ini. Sudah beberapa jam dari pukul 9 kemarin, sekarang kita ambil pukul 8. Berapa jam selang waktunya kita lihat hasilnya. Nah, namun pun tetesannya begitu lambat kita lihat tetesan di sini ya. Nah, tetapi bisa memenuhi wadah yang telah tersedia di bawah ini. Nah, pemirsa sekarang kita untuk proses untuk kedua kalinya kita lihat, kita buka dulu tutupnya tadi ya, kita buka tutupnya, kemudian kita sekarang mau mengambil airnya, mau mengambil tuaknya yang sudah jadi. Jadi kita mungkin silakan di Bapak ambil ya Pak ya. Ya. Kita angkat, nah kita lihat ya pemirsa perkembangan selama beberapa jam dari kemarin diambil. Ini sekarang sudah ya, kalau kita lihat ada berapa liter ini pemirsa? Mungkin ada sekitar 5 liter. Nah, sekarang kita akan menyaringi lagi. Saringannya kita cuci dulu. Jangan sampai kita tidak cuci supaya lebih airnya supaya bersih. Nah, ini cara pengambilannya ya. Kita saring dulu airnya supaya airnya ini tidak ada dedaknya, sudah tersaring ya. Kita sekarang tuang. Oke. Ini begitu mudahnya kita mengambil cara pengambilan tuak kanau. Tumpah, hati-hati. Tumpah, sayang. Nah. Oke pemirsa, sekarang kita lihat airnya ini bening airnya. Warnanya agak bening, kayak susu bukan juga ya, bening airnya. Namun di sini bisanya sudah ada di sini. Airnya sudah ada alkoholnya. Oke, stop dulu ya, pemirsa. Kita lihat akan masukkan ke dalam. Bocor. Cepat. Isi. Cepat. Tuang ya. Sayang itu ya. Saringannya tidak ada ya? Tibu ya. Nah, kita masukkan ke dalam gerigen ya, pemirsa, supaya ini nanti kita peroleh airnya, kita ukur beberapa liter dalam gerigen. Sekarang kita rasakan juga Pak, airnya apakah nikmat atau tidak nih. Untuk kali keduanya kita rasakan apakah ada perbedaan rasa dari yang kemarin dengan hari ini. Jadi sekarang sudah kita rasakan dulu. Aduh pemirsa, tidak ada perubahan airnya, masih tetap utuh seperti yang kemarin.
Jadi kalau kita air ini kalau kita tahan 1 malam atau 2 malam bisa berubah masam rasanya. Bisa masam. Jadi kalau 1 malam, sekedar 1 malam atau hari tidak apa-apa. Sekarang kita coba. Ya, bening airnya seperti air susu. Seperti air Sungai Biang yang telah kita lewat tadi. Tapi ini asli, warnanya mungkin dari alam. Enggak dikasih pewarna ya pemirsa. Ini alam, warnanya bening. Oke, pemirsa kita lihat lagi. Kita akan melihat cara proses penadapannya. Ya, diiris dulu ya, diiris sedikitnya. Ini bisa kita menggunakan ini sebulan lamanya. Ini saya potong, Bu. Bulu. Bambu untuk tempat minum nanti. Kita bawa ke sungai ya. Ini bambu nanti kita bersihkan ke sungai untuk kita minum. Kalau pakai gelas nggak asli, karena kita minum alami harus pakai bambu. Nanti kita bersihkan ke sungai, kita perbaiki baik-baik, bawa ke sungai untuk tempat kita minum. Ini tradisional. Terima kasih. Sa kasi lako yan na akhir. Maka penekanan Anggap sia. ani dah keras, ani dah lembut, ani tengah Ani dah membantu ini, Pak. membantu ini. Maka kin tuh hati tuh terlalu keras bagian kit. Kalau Ani dah menekan kin bantu. Ai, Oi, rekam kau ya, bisa jalan lah. masih. Nah, pemirsa, kita buat tempat kita minum air tuak nanti di sungai. Kita perbaiki, kita haluskan dulu. Nanti kita minum ke sana. Ini gelas zaman dulu Pak ya. Tradisional kita. Ya. Karena kita minum air tuak tuh air yang alami, kita harus minumnya tempat yang alami. Sebelum kita kembali Sebelum ke kita tempat ya, ke Kembali ke rumah. kampung atau ke tempat, ke rumah, kita harus menggunakan minuman yang tradisional. Ini buluh ya, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan. Buluh karena menurut dongengnya, ceritanya zaman dulu orang-orang tua dulu mereka beliau-beliau itu minum pakai buluh. Baik acara Ritual adat, pernikahan, sunatan. Jadi buluh inilah yang ini merupakan pohon seribu guna nih. Ya, Jadi buluh ini jadi serbaguna, mudah Serbaguna, ada ya. bisa kita gunakan, apalagi tua. Ya, untuk perabot. Ya. Ini tidak berduri, Dek. Oh ini ya. nah ini batang kayu berduri. Hmm. Ada manfaatnya juga. Nah, Ini daunnya, apabila orang tuh sakit panas, kita harus makan ini. Ada orang berak kering, kita bisa makan daun ini. Enak ini, jadi tapi menjadi obat. manfaatnya ada. Bisa ya. dia langsung Ya. beraknya bisa cair lagi, enggak lagi seperti beku atau keras itu. Paling sakitnya ini daunnya. Obat ini. Obat. Ya, Jadi di sini kita banyak mendapat pengalaman rekan-rekan. Nah, maka ini- saya enggak mau potong, enggak mau buangnya. Ini obat, enggak payah kita cari yang lain karena di depan. Ini Bapak ini beliau ini luar biasa pengalamannya, terutama tentang alam. Jadi kalau obat-obat ini ya kalau dulunya tidak ada namanya menteri, dokter. Ya, Jadi zaman-zaman nenek moyang kita dulu menggunakan pohon-pohon tumbuhan. Jadi turun temurun. Nah, inilah Bapak ini luar biasa nih. Bisa mengembalikan bagaimana dulu zaman orang tua dulu, sehingga kembali lagi kita hadir dengan cara-cara tradisional. Baik,
kita akan kembali ke Melanjut kampung. perjalanan. Melanjut perjalanan. Setelah tadi lama kita menyaksikan penyadapan tuak kenau. Jadi Halo pemirsa, kembali lagi kita di sini di tempat perahu yang gak akan kita masih ganteng dan ya? Masih. Oh, masih ya. Masih ya? Tuh. Masih. Sekarang kita akan menaiki perahu. Kita di sini kita akan pulang ke tempat kita, ke rumah. Sekarang kita sudah oke mendapatkan hasil yang telah kita memuaskan. Kemarin kurang ya pemirsa, ada 5 literan, sekarang sudah 10 literan. Kabar ibu engkau. Luar biasa ini pemirsa. Sekarang kita foto dulu ya. Yo pemirsa, luar biasa ini airnya sudah. Itu apa ngama tebatiti senajo arise ya karimut adat basea barapeka raja raya. Ayo samu miris inek samu nyacap wan papa tasok dama. Ayo inek adat gatna. Adil kateka talino bacura minka saruga. Adil tateka talino basengateka nyubata. Pugo adate kalau katite mare. Iya tarire kalah gasok tumpan jue para banyunya lipet dako ayo ratia kurit daun te tuje tungkal caro jadia. Agi aditu apa ngama hebatiti senajo aris ya karimut adat basea tuak ano dagante oke.